Kasus anak yang berhadapan dengan hukum beberapa kali menjadi sorotan. Apa sebenarnya yang salah? Literasi yang rendah atau kehadiran negara yang terlambat dalam mengantisipasi? Untuk membahas lebih dalam kasus anak yang diduga membunuh ayah dan neneknya pada 30 November lalu, kami sudah terhubung dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Selamat sore, Pak Nahar. Ya, Pak Nahar, status MAS Senin siang ini sudah menjadi tersangka. Bagaimana pendampingan yang diberikan oleh Kementerian PPPA selama anak ini menjalani proses hukum? Yang pertama, ini mohon izin, jadi perhatian kita semua ya untuk tidak menggunakan istilah tersangka, karena bahwa terduga pelaku masih berusia anak dan kita mengenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Ini prinsip yang pertama. Lalu kemudian yang kedua tentu bahwa ini perlu terus didalami gitu ya, dari proses hukum tentu harus diungkap motif sesungguhnya. Lalu kemudian yang kedua, apakah misalnya perbuatan ini serta-merta dilakukan oleh anak tanpa penyebab atau tanpa faktor yang sebelumnya dialami oleh anak-anak. Oleh karena itu maka kami berharap selama proses ini mohon bantuan juga untuk satu menjaga kerahasiaan identitas, termasuk tidak mengeksploitasi identitas, lokasi, rumah, dan lain-lain, termasuk dengan tepat mengistilahkan anak yang berkonflik dengan hukum untuk tidak di stigma atau diberikan label tertentu sebelum proses ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, maka ini penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian yang kedua, bahwa kita berharap ada hak-hak yang harus dihormati, dipenuhi. Lalu kemudian kita berharap ini menjadi sebuah pembelajaran tentang pentingnya kewaspadaan agar peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi lagi. Dan yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap anak tetap diberikan ruang untuk dapat dipulihkan, direhabilitasi, sehingga dia dapat menikmati kehidupan sesuai dengan tingkat usianya. Ini menjadi penting ketika kita melihat kasus-kasus seperti ini, karena kita semua menjadi pihak yang dapat membantu proses pemulihan dan pengungkapan kasus ini dengan sebaik-baik. Baik, Pak Nahar, memang anak ini masih di bawah umur dan identitasnya masih harus tetap dijaga. Dan Pak Nahar, usai mengunjungi MAS kemarin, Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi juga sebut MAS adalah anak yang baik. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Iya, tentu ini tadi prinsip yang pertama adalah dari proses hukum, tentu ini harus diungkap motifnya. Lalu kemudian yang kedua tentu juga harus didalami tentang kenapa ini harus terjadi dan dilakukan oleh tadi ya yang diduga sebagai pelaku. Dengan pendalaman, dengan pengungkapan ini kita harapkan bisa mendapatkan kejelasan tentang motif dari perbuatan ini, tapi yang paling penting adalah memastikan bahwa kejadian ini lalu kemudian menemukan formula yang tepat dalam penanganan selanjutnya gitu ya, sehingga misalnya bahwa ini di proses hukum lalu kemudian direhabilitasi, lalu kemudian apakah misalnya dibina di satu lembaga atau dikembalikan, tentu dengan catatan bahwa proses itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah memastikan bahwa perbuatan ini tidak akan terulang kembali. Lalu kemudian yang kedua tentu memberikan stimulus kepada
para pelaku atau orang yang melakukan ini untuk menyadari bahwa hal itu tidak benar. Dan ini dari yang kemarin kami dampingi tentu bahwa semula anak ini juga tidak merespon tentang kejadian yang dialaminya, lalu kemudian melalui proses pendampingan, kemudian proses pemeriksaan bisa mulai ada interaksi antara yang bersangkutan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang yang mendampingi proses ini. Demikian. Baik Pak Nahar, setelah pendampingan, apakah pelaku anak ini juga sudah menjabarkan kenapa kelakuan ini terjadi? Ini yang belum bisa dirumuskan gitu ya, karena tadi sekilas bisa jadi ini tanpa sebab, lalu kemudian tadi ya ada yang pernah disampaikan ya, bahkan sudah terinformasi bahwa ini ada sesuatu yang mendorong, dan itu belum bisa disimpulkan karena nanti dalam proses pemeriksaan lalu kemudian dari pendalaman asesmen yang bisa diungkap nanti baru bisa disimpulkan. Jadi proses ini tentu harus kita dukung, hormati apa yang sedang dilakukan oleh penyidik. Lalu kemudian juga dalam proses pendampingan kita berharap sebab, lalu kemudian kenapa ini terjadi, lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kasus ini bisa diungkap secara jelas sehingga nanti penanganannya bisa tepat untuk dilanjutkan. Baik Pak Nahar, terkait dengan proses hukum, apakah ada keringanan hukum untuk anak yang di bawah umur? Ya, setiap anak yang berhadapan dengan hukum tentu kita punya sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ada Undang-Undang 11 tahun 2012 dan tentu kita harus merujuk berbagai peraturan perundang-undangan itu. Kita mengenal ada kewajiban melakukan diversi, pengalihan gitu ya, dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Tetapi ada juga hal-hal yang harus diperhatikan bahwa misalnya untuk perbuatan-perbuatan tertentu tidak bisa diversi. Oleh karena itu, maka semua regulasi kita rujuk gitu ya, dan tentu aparat penegak hukum khususnya penyidik sudah mengetahui persis bagaimana proses kasus ini, sehingga kita berharap bahwa proses hukum maupun pendampingan ini dapat mengungkap penyebab kejadian, lalu kemudian upaya yang harus dilakukan, sehingga bukan sekedar misalnya menghukum, tetapi ini menjadi sebuah proses utuh untuk memastikan bahwa tadi ada ruang-ruang di mana hak anak bisa dipenuhi, lalu kemudian juga menjadi pembelajaran kepada orang tua, lingkungan untuk memastikan bahwa kasus ini tidak terjadi lagi. Dan kita berharap bahwa setiap kejadian yang melibatkan anak, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban maupun dengan anak saksi, kita berharap prosesnya bisa dilakukan di samping sesuai dengan peraturan perundangan, kita dukung dengan berbagai instrumen lain untuk memastikan bahwa sesungguhnya setiap kali ada kejadian seperti ini selalu ada faktor pemicu yang kemudian anak berada dalam posisi yang seperti sekarang, sehingga ini pendalamannya, pengungkapannya harus utuh dengan melibatkan berbagai profesi dengan menggunakan pendekatan scientific investigation dan unsur-unsur lain yang dapat membuat kasus seperti ini bisa lebih jelas, bukan hanya persoalan penerapan sanksi, tetapi juga faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa ini bisa terjadi, dan yang paling penting adalah memberikan warning, pembelajaran bagi kita semua agar kita semua memberikan pemenuhan hak dan pelindungan bagi anak-anak kita sendiri. Baik, tadi Anda menyebut faktor-faktor ini kenapa bisa terjadi adalah kunci dari masalah ini, dan tentunya ini juga akan menjadi sorotan masyarakat, dan pastinya ada unsur parenting ataupun bagaimana kita mendidik anak. Dan
apakah ini bisa dibilang literasi rata-rata keluarga Indonesia sangat rendah dalam membesarkan anak dan apa sebenarnya antisipasi negara agar kasus serupa tidak terulang? Iya, beberapa kasus yang serupa itu selalu dilatar belakangi dengan hal-hal tertentu, misalnya soal eh, eh, pengasuhan yang tidak optimal gitu ya. Mungkin menurut kita sudah baik, tapi bisa jadi nggak baik menurut anak gitu ya. Ini juga harus menjadi perhatian. Kita sayang sama anak, tapi kemudian ada sayang yang dimunculkan sebagai bentuk-bentuk yang sesungguhnya itu anak merasa menjadi apa ya, Tertekan. tertekan, menjadi korban kekerasan, sehingga menurut orang tua itu baik, contoh mendisiplinkan atau mengajak anak baik, tetapi nah ini faktor psikologisnya kemudian dia menerjemahkan lain. Ini sehingga dari faktor pengasuhan keluarga ini menjadi kata kunci. Meskipun ini belum tentu ya ini muncul dari kasus ini, tapi biasanya selalu ada kaitannya kenapa anak sampai sejauh itu gitu ya. Lalu kemudian juga terkait dengan misalnya ketika dalam proses tumbuh kembangnya muncul berbagai situasi di mana misalnya dia misalnya melihat lingkungan itu tidak mendukung secara utuh. Contoh sederhana misalnya ketika bapak ibunya tidak kompak misalnya, kan yang satu sayang lalu kemudian yang satu tidak sayang gitu ya, tapi kemudian diwujudkan dalam bentuk-bentuk lain, misalnya saling ngadu dan lain-lain, apalagi kemudian memunculkan misalnya membentak, mengabaikan, lalu kemudian dengan praktek-praktek yang sebetulnya tidak nyaman bagi anak, karena sekali lagi bahwa biasanya dampak dari kekerasan sekecil apapun, baik verbal maupun fisik, itu harus menjadi perhatian kita, itu sangat berdampak kepada anak. Oleh karena itu, maka mendeteksi dengan baik kondisi anak itu akan menjadi penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan bagi anak-anak kita. Terus kemudian yang paling penting adalah memastikan bahwa dampak dari lingkungan yang tidak ramah, anak yang tidak nyaman, seringkali ditemukan dari kasus-kasus yang memicu anak yang melakukan satu tindak pidana, itu karena ada pergeseran di mana misalnya dia kecerdasan intelektualnya itu lemah, misalnya menaruh curiga, cepat tersinggung, putus asa dan lain-lain, sehingga kemudian direpresentasikan dengan jiwa yang labil gitu ya, lalu kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu kemudian menghantarkan atau mengarahkan anak-anak ini melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut kasat mata harusnya tidak dilakukan, tetapi karena ada faktor-faktor yang tadi yang memicu, ini bisa saja anak melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, maka setiap ada peristiwa seperti ini, maka tidak sekedar memberikan pembalasan bagi anak yang diduga melakukan, tetapi ini harus digali sebab dan persoalan yang sesungguhnya, sehingga nanti di samping proses hukum ini jalan, lalu kemudian yang harus dipastikan adalah mengembalikan anak untuk dapat kembali menata kehidupannya dan menyiapkan masa depannya dengan baik. Baik, kami akan terus memantau hasil perkembangan kasus ini. Terima kasih Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.